Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dita Yohanes. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Di sini ada juga teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rinantari Putri. Dan juga kami akan mewawancarai Ibu dari SMA Negeri 7 Padang, Ibu Guru mata pelajaran ekonomi. Ibu. Nama Ibu Fatmawati, Ibu mengampu mata pelajaran ekonomi pada KCF, yaitu kelas 12. KCF itu ada dua, yaitu pada tingkat kelas 11 dan 12. Ibu mengajar di kelas 12. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin kami langsung saja ingin menanyakan dalam penerapan kurikulum Merdeka, apakah sudah sejalan dengan pembelajaran ekonomi, Bu? Kalau untuk kelas CF, yang mana kelas CF itu kan 2 tahun ya, pada tingkat kelas 11 dan kelas 12. Kalau pada kelas CF ini sudah sejalan, Ibu lihat, karena SMA Negeri 7 Padang ini kan adalah angkatan pertama penggunaan kurikulum Merdeka di Sumatera Barat, yang ada 10 sekolah yang ditunjuk, 5 di Kota Padang, dan salah satunya adalah SMA Negeri 7 Padang. Jadi karena SMA 7 sudah terpilih, jadi dalam penerapan kurikulum Merdeka itu sudah sejalan dia dengan pembelajaran ekonomi. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk kira-kira untuk kendala dalam penggunaan kurikulumnya dalam pembelajaran ekonomi, apakah ada kendala yang ada? Yang namanya baru ya, kalau untuk SMA 7 kan dari tahun pelajaran 2021-2022 pasti ada saja kendalanya ya, karena segala sesuatu itu yang baru itu tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selama pelaksanaannya ini kendalanya itu mungkin dalam penerapan belajar atau strateginya itu kita kan dihadapkan pada gaya belajar siswa yang beraneka ragam, atau kalau dalam kurikulum Merdeka ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita melihat mengajarkan materi itu sesuai dengan diferensiasi siswa kita itu, apakah gaya belajarnya itu audio, apakah dia visual atau dia kinestetik. Mungkin di situ yang agak susahnya ya. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Baik, Ibu, terkait kendala yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apakah ada solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi kendala tersebut, Bu? Solusinya mungkin begini anak ya. Sebelum kita mengajarkan satu materi, tentu kita, kalau dulu namanya RPP, kalau sekarang kan modul ajar namanya kalau untuk Merdeka ini. Jadi kita memang harus benar-benar tahu mana siswa itu yang cara belajarnya itu adalah audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Jadi dalam penerapan strateginya itu pun tidak sama dalam satu kelas itu, karena mereka terdiri dari 3 gaya belajar seperti itu. Oke, Bu, untuk selanjutnya apa saja capaian pembelajaran yang dirancang untuk mata pelajaran ekonomi, Bu, yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan? Karena Ibu mengampu KCF ya, kelas 12, namanya di sini mengajarkan materinya untuk semester 1 itu adalah akuntansi aja semuanya. Jadi kalau akuntansi itu udah sejalan, karena di dalam chatting itu ini disuruh mengajarkan mengenai akuntansi dasar ini. Jadi sudah diajarkan mengenai persamaan dasar akuntansi, kemudian siklus salah satu akuntansi perusahaan. Jadi dipilih adalah perusahaan jasa, karena untuk SMA kalau nanti mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa membuka usaha sendiri. Misalnya sekarang kan banyak kalau saudara kalian ini pandai make up ya, pemua namanya, make up artis itu kan rata-rata pandai. Lagi kan ada P5-nya, kebetulan P5 kami ini mengenai
alat fantastis enak. Jadi lihat dari kelima yang besok itu rencananya panen karyanya, banyak siswa-siswa ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Jadi atau dia buka usaha laundry, jadi memang istilahnya disesuaikan dengan daya minat siswa, kemudian pengalaman yang dia dapatkan, kemudian sesuai dengan tren yang sekarang ini sedang terjadi di masyarakat ya, karena anak-anak sebesar kalian mungkin suka berdandan ya, skincare mungkin adalah salah satu produk yang laku di pasaran. Oke, baiklah, mungkin cukup sedikit saja pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih karena Ibu telah bersedia kami wawancarai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinanti Rika Putri. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran ekonomi, yaitu melakukan wawancara kepada guru ekonomi, dan ditemani rekan saya yaitu Terima kasih Nanda. Saya Nesa Dita Yohanes dengan NIM 2293144. Dan guru ekonomi yaitu Ibu Fatmawati. Baiklah, langsung saja Ibu untuk pertanyaannya. Bagaimana Bu metode dan juga strategi pengajaran yang digunakan agar dapat memenuhi mata pelajaran ekonomi sesuai dengan pembelajaran siswa? Metode dan strategi pengajaran yang biasanya Ibu lakukan dalam mengajar ekonomi adalah discovery learning, kemudian PBL, kemudian bisa juga IJBL. Karena tergantung apa materinya. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan penerapan metode dan strategi pembelajaran tadi, apakah terdapat kendala dalam penggunaan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran ekonomi? Kendala tentu saja ada ya, karena segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada hambatan atau tantangannya ya. Kalau kendala dalam penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka sekolah ini adalah kita harus mengumpulkan siswa atau mengetahui terlebih dahulu bagaimana gaya belajar siswa itu, atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam setiap kelas itu ada 3 gaya belajar, ada yang visual, audio, dan kinestetik. Kadang penerapan strategi atau metode kita itu tidak selalu sama atau sejalan dengan mereka, karena kalau dalam pembagian yang 3 gaya belajar tadi itu ya kadang kita tidak selalu bisa, kalau Ibu pribadi ya, menerapkan metode yang istilahnya semua anak akan paham. Misalnya kalau Ibu pakai metode ceramah, tentu yang suka adalah yang audio. Kalau yang visual tidak, karena mereka mungkin lebih suka misalnya menayangkan video. Kalau Ibu tayangkan video, misalnya ada anak yang kinestetik dan suka dia lebih suka untuk melakukan aktivitas kegiatan yang istilahnya mungkin dia berjalan atau menggerakkan anggota tubuhnya seperti itu. Jadi kendalanya itu kita tidak bisa memberikan metode atau strategi yang satu saja, harus berbagai macam strategi mengajar kita lakukan atau metode mengajar yang kita lakukan. Oke Bu, untuk selanjutnya solusi dari kendala yang dihadapi tersebut itu bagaimana Bu? Kalau solusinya adalah sebelum kita melakukan masuk ke dalam kelas itu tentu kita sudah mempersiapkan, kalau ibaratnya pergi berperang tentu saja senjatanya. Nah, jadi di dalam modul ajar itu, kalau dulu namanya RPP, sekarang kan modul ajar sudah ada semuanya itu. Jadi solusinya, kalau bagi Ibu solusinya seperti itu, memang harus benar-benar kita kenal dengan anak, memang kita harus benar-benar kenal dengan gaya belajarnya. Kemudian kita harus mampu mencarikan metode atau strategi mengajar yang bisa membuat siswa ini tertarik untuk belajar. Baik Ibu,
Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada kami untuk Ibu bersedia kami wawancarai. Mungkin sekian dari pertanyaan dari kami, Bu. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.